Kayak dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum, sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah tidak bisa melihat, matanya buta. Ini sahabat Nabi, sahabat yang matanya nggak bisa lihat. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya itu ingin sholat berjamaah di masjid denganmu ya Rasul. Cuma saya ini matanya buta, nggak bisa lihat ya Rasulullah. Kalau saya ingin pergi dari rumah ke masjid, nggak ada yang nuntun. Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya saya sholatnya di rumah saja?" Ini Abdullah, kalau seandainya hidup di zaman sekarang, terus kemudian beliau tanya sama saya, mungkin saya akan jawab, "Silahkan ya Abdullah, kau sholat di rumah saja." Kenapa? Karena kasihan, udah buta, nggak ada yang nuntun, takut nyasar. Tapi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW? "Betulkah engkau ya Abdullah, matamu tidak bisa melihat?" "Betul ya Rasulullah. Tapi ketika mendengar suara adzan berkumandang." "Apa engkau mendengar suara adzan?" Apa jawab Abdullah? "Saya mendengar suara adzan ya Rasulullah." Jadi matamu buta, tapi telingamu tidak tuli kan? "Tidak ya Rasulullah." "Kalau begitu, engkau harus sholat di masjid." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhahrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita bersama-sama selesai melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar guna kita bersama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat bagi kita semuanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat serta adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala memang berat. Tidak mudah untuk kita bisa meraih daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali persaingan yang begitu ketat di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa bahwa amal soleh kita itu sudah begitu maksimal. Kita qiyamul lail, kita baca Quran, kita puasa, kita berzikir, kita sedekah dan lain sebagainya. Terkadang ibadah yang sudah kita kerjakan merasa bahwa ibadah itu sudah cukup. Ternyata ketika kita melihat di luar, banyak orang yang ibadahnya lebih daripada kita.
Mungkin kita bisa mampu memakmurkan masjid ketika Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semuanya. Mungkin kita bisa baca Al-Quran setiap hari di dalam bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semuanya. Mungkin kita bisa melaksanakan ibadah salat sunnah witir di dalam bulan suci Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semuanya. Sementara di luar sana, hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak orang-orang yang beribadah lebih daripada kita. Mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke salah satu masjid yang terkenal, yang semua yang namanya hamba Allah yang beriman ingin berkunjung ke sana. Coba kita tengok Masjidil Haram. Di sana kiblat kita ada Ka'bah. Perhatikan baik-baik. Orang-orang di sana tidak pernah luput dari yang namanya baca Al-Quran. Dari usia yang muda sampai usia yang paling tua. Itu luar biasa ini. Kita lewat kanan kiri kita, banyak orang yang membaca Al-Quran. Ada yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, dan lain sebagainya. Sementara kita ibadahnya ibadah musiman terkadang. Boleh juga kita katakan ibadah musiman. Salah satu contoh malam hari yang berbahagia ini, banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang i'tikaf di masjid. Kita senang melihatnya, kita gembira melihatnya. Tapi kenapa kok mesti di bulan suci Ramadan saja? Kenapa tidak kita latih di luar daripada bulan suci Ramadan untuk mengajak anak-anak kita untuk sama-sama memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala? Saya teringat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "La taj'alu masajidakum kat-turki." Jangan kamu jadikan masjid-masjid kalian itu kat-turki, seperti jalan. Jalan itu terkadang ramai, terkadang sepi. Betul nggak? Coba Anda perhatikan jalanan. Mungkin sebentar lagi jam-jam 7, jam 8 di depan sana itu ramai itu. Tapi coba perhatikan jam 2, jam 3 kalau kita lewat, sepi betul. Saya dari rumah kemari itu sepi betul tuh jalanan. Jadi kata Rasulullah, jangan kalian jadikan masjid itu seperti jalan. Nanti ramai, nanti sepi, nanti sepi, nanti ramai, dan lain sebagainya. Nabi memerintahkan kita untuk berbanyak memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seandainya kita sudah keluar daripada bulan suci Ramadan. Nah ini makanya kenapa tadi dikatakan jalan menuju surganya Allah itu berat bagi kita. Berat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan kepada kita manusia. Bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayangnya manusia itu lebih apa? Lebih mementingkan kehidupan duniawiyah daripada ukhrawiyah. Padahal akhirat itu wa abqa, kekal. Selama-lamanya kita nanti hidup di akhirat. InsyaAllah kita semuanya adalah penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki rahimahullah taala anhu, seorang ahli hadis dari kota Makkahul Mukarramah. Beliau mengatakan, al-jannatu ghaniyun. Surga itu tidak murah. Surga itu mahal, kata beliau. Karena memang untuk meraih daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita butuh perjuangan. Kita butuh kesabaran. Kita butuh pengorbanan.
apalagi yang rumahnya jauh dengan masjid. Apalagi mohon maaf, ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan. Kayak dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah tidak bisa melihat, matanya buta. Ini sahabat Nabi. Sahabat yang matanya nggak bisa lihat. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya itu ingin sholat berjamaah di masjid denganmu ya Rasul. Cuma saya ini matanya buta, nggak bisa lihat ya Rasulullah. Kalau saya ingin pergi dari rumah ke masjid, nggak ada yang nuntun. Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya saya sholatnya di rumah saja?" Ini Abdullah, kalau seandainya hidup di zaman sekarang, terus kemudian beliau tanya sama saya, mungkin saya akan jawab, silahkan ya Abdullah, kau sholat di rumah saja. Kenapa? Karena kasihan, udah buta, nggak ada yang nuntun, takutnya asar. Tapi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betulkah engkau ya Abdullah, matamu tidak bisa melihat? Betul ya Rasulullah. Tapi ketika mendengar suara adzan, adzan berkumandang, apa engkau mendengar suara adzan? Apa jawab Abdullah? Saya mendengar suara adzan ya Rasulullah. Jadi matamu buta, tapi telingamu tidak tuli kan? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, engkau harus sholat di masjid. Bayangin Pak, orang yang matanya buta saja, itu disuruh sholatnya berjamaahnya di masjid Pak. Ini gimana kita yang matanya lihat, kitanya sehat, masih muda lagi. Ini kadang-kadang kita malas untuk pergi ke masjid. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang mampu memakmurkan masjidnya Allah, hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid punya Allah ini. Baitullah, rumah Allah. Siapapun kita yang mampu memakmurkan masjidnya Allah, hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita pengen nggak hidupnya dimakmurkan oleh Allah di dunia? Itu salah satunya, makmurkan masjidnya Allah. Makmurkan rumahnya Allah, maka Allah akan memakmurkan kehidupan kita. Rezeki dimudahkan, badan selalu diberi sehat oleh Allah. Jadi sebetulnya Allah itu begitu sayangnya kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Makanya oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita adalah salah satu daripada hamba Allah yang mampu untuk memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit saya ingin beri masukan kepada saudara-saudara kita yang iktikaf di masjid. I'tikaf itu bukan berarti cuma sekedar tidur, lelengan, ya kan? Tapi mari duduknya kita baca Al-Quran. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang ketika i'tikaf membaca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran berdoa. Ada yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikaf yang paling benar. Jadi i'tikaf itu bukan hanya sekedar bawa selimut, bawa bantal, tidur, udah, nggak baca Quran, nggak berdoa. Jadi ketika kita berada di masjid beriktikaf, silahkan baca Al-Quran, berdoa, beristighfar, bersolawat dan lain sebagainya. Jadi diisi ya kan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma tidur, bangun, ke toilet, tidur lagi, ya mendingan di rumah aja. Jadi gunakan masjid ini sebagai sarana untuk kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita menjalankan ibadah salat, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika kita melaksanakan ibadah salat, yakni ketika kita sujud kepada Allah.
Ketika kita melaksanakan sujud, Allahu Akbar, kemudian kita baca di dalam sujud itu, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau ya Allah, A'la yang maha tinggi. Artinya kita manusia ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita umatnya agar kita ini tidak boleh sombong. Seandainya pun kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, jangan kau sombong dengan kekayaan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jabatan, jangan sombong dengan jabatan. Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, jangan sombong dengan ilmumu. Karena banyak di zaman kita sekarang ini orang-orang yang sombong. Diberi harta oleh Allah, diberi kelebihan harta oleh Allah, dia pamerkan hartanya. Betul nggak? Banyak kan di zaman sekarang orang-orang yang memamerkan hartanya. Nggak tahunya hartanya dari korupsi lagi, kan malu-maluin itu. Ya kan? Jangan menyombongkan diri kalau seandainya kita diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini luar biasa, Pak. Banyak orang yang pamer-pamer harta itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau seandainya kita diberikan rezeki oleh Allah lebih, bersyukur, disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kami rezeki lebih. Kau berikan kepada kami titipan yang luar biasa. Keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya. Insya Allah harta kita akan menjadi harta yang berkah. Karena banyak juga orang kaya pelit. Ada nggak Pak orang kaya pelit? Hah? Banyak. Banyak ya kaya pelit. Di mana tuh kira-kira? Kaya pelit. Allah ya Karim. Kayak Qarun, Fir'aun itu kan manusia-manusia yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma jalannya salah. Karena jalannya salah akhirnya apa? Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya enggaklah di akhirat, di dunia dia diazab oleh Allah. Qarun diazab oleh Allah. Di dunianya saja diazab, gimana di akhirat? Makanya kita ini insyaallah kalau seandainya kita dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala atau dititipi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah itu titipan itu. Kita diberikan oleh Allah anak, diberikan keturunan oleh Allah, itu titipan ya. Yang mesti harus kita jaga, yang mesti kita harus didik. Makanya kita kalau punya anak, kenalkan anak kita dengan Allah. Kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Kenalkan anak kita dengan Al-Quran. Kenalkan anak kita dengan Islam. Kenalkan anak kita dengan masjid. Kenalkan anak kita dengan para alim ulama. Biar nanti kelak anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini kan orang tua sekarang kan lebih bangga anaknya pinter komputer daripada pinter ngaji. Pinter komputer tapi kalau nggak bisa ngaji ya percuma. Kalau bisa pinter komputer, ngajinya juga pinter. Wah itu luar biasa. Kita pengen punya anak-anak itu ya, anak yang soleh dan solehah. Umumnya oke, agamanya oke. Ya jadi dunia akhirat dapat semua itu. Ya, kalau kita mampu menjadi orang tua yang bisa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, sekolahkan setinggi-tingginya. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika kita memiliki anak yang soleh dan solehah, berbangga hatilah Ibu Bapak. Ketika nanti kita para orang tua wafat, meninggal dunia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita akan selalu mendoakan kita. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya peninggalan yang paling berharga bagi kita para orang tua ketika sudah meninggal dunia, bukan harta, bukan rumah, bukan sawah yang kita titipkan untuk anak-anak kita, bukan. Tetapi apa? Ketika kita meninggal dunia, kita menitipkan kepada Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita, putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang birrul walidin, yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau kita punya anak sudah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kita punya orang tua, insyaallah maka kita akan bisa tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jadi orang tua, hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan pernah kita membiarkan anak kita, ketika anak kita nggak bisa baca Quran, kita diam. Ketika anak kita tidak sholat, kita diam. Sebab anak-anak kita sekarang ini, mohon maaf, beda dengan anak-anak dulu, Pak. Anak-anak dulu itu kalau dinasihati orang tua, sami'na wa ata'na, dengar, taati. Kalau anak-anak sekarang susah, Pak. Disuruh sholat aja, tar. Betul nggak? Tar. Sebentar Pak, sebentar Bu. Tanggung. Apa yang dia pegang? HP. Makanya hati-hati itu. Anak-anak kita itu kalau sudah pegang HP, Masya Allah, kadang-kadang lupa segala-galanya. Makan juga kadang-kadang lupa. Salah satu ciri kalau anak kita sudah kecanduan HP, satu, kalau disuruh makan nggak mau, disuruh mandi nggak mau, kalau diberi nasihat sama orang tua nggak pernah masuk, Pak. Kemudian suka marah-marah. Kadang-kadang orang tua kalah sama anak. Itu ciri tuh kalau anak kita sudah kecanduan HP. Disuruh belajar nggak mau. Kalau belajar 5 menit, pegang HP-nya 2 jam. Pegang HP-nya 2 jam, belajarnya cuma 5 menit, 10 menit. Itu hati-hati tuh. Anak kita sudah kecanduan HP. Saya juga tadi lihat tuh ada anak-anak yang sedang main HP, ya kan, di masjid, tapi mainnya main HP. Main Mobile Legend atau apa sih. Ya Allah ya Rabbi. Ya semalam namanya juga anak-anak. Tinggal kita berikan nasihat yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kita punya diri, jaga kita punya keluarga dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah selalu memberkahi kita, memberkahi usia kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak keturunan kita, dan semoga Allah pun memberikan kehidupan kita kehidupan yang baik dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.